monitoring evaluasi pengadaan. Hari ini kita akan sama-sama mengevaluasi ya Bapak Ibu ya, tentang sirup yang sudah Bapak Ibu isikan seperti itu. Dan ini sudah hari keempat dari agenda. Sebelum-sebelumnya itu memang sudah terinformasi kepada kami bahwa terdapat kesalahpahaman ya seperti itu ya, misinformasi mengenai detail penginputan dalam sirup, baik itu tentang metode pemilihannya dan juga tentang cara pemilihan penyedianya ya Bapak Ibu ya. Nah, cara pemilihan cara metode pemilihannya seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya itu kan kalau tadi saya sudah mendapat informasi sudah dipeta-petakan ya, mana yang tidak bisa diumumkan, mana yang bisa diumumkan. Nah, ini saya sudah mendapatkan filenya. Mungkin bisa saya share ya Bapak Ibu ya, biar mempermudah Bapak Ibu sekalian. Nanti saya share di chat. Jadi untuk dokumentasi Bapak Ibu, mana yang sesuai dengan kesepakatan hari pertama, mana yang perlu diumumkan di sirup, mana yang tidak diumumkan di sirup sesuai dengan kebutuhan di Kemenkumham sendiri. Sebentar. Apakah sudah deliver ya dalam chat saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa sambil merefer terhadap dokumen tersebut, sambil Bapak Ibu membaca gitu ya. Kita mulai saja. Bagaimana Pak Angga? Dimulai dari bagaimana? Dari permasalahan yang ada. Langsung saja ada yang menanyakan revisi yang mana yang perlu direvisi atau bagaimana Pak? Betul Mbak. Ini ada Papua Barat Mas Angga. Ya Mbak, mungkin langsung saja Mbak ya, yang Papua Barat tadi KSDM. Untuk Bapak Sorong, silakan. Bapak Sorong. Ya, gimana Ibu? Jadi Bapak resen mungkin ada permasalahan atau ada yang mau ditanyakan nih yang masuk yang mana yang harus direvisi di akun di RUP, bagaimana cara merevisinya? Bisa kami simulasikan dan kita tutor langsung di Zoom meeting, bisa berkembang. Baik, mungkin Bapak Ibu dari Bapas Rubasan dan di Badiklat serta BHP, kalau kita menunggu nggak ada yang mau sharing nih Mbak Dita nih, kita mungkin langsung menunjuk saja ya, mungkin dari rekan-rekan dari PPBJ yang merasa bahwa
Satker Bapas, Rubasan, dan BHP serta Badiklat mungkin masih ada permasalahan dalam merevisi paket yang tadinya disimpan di swaklola, kemudian harus direvisi lagi di penyedia murni. Ini lebih enak ketika kita Mbak Dita sama Mas Anggara mendampingi atau menjelaskan dengan langsung kita share screen untuk RKK dan RUP-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkenan ini share RKK dan RUP dari Bapas, Rubasan, Badiklat, dan BHP. Bapas Bogor. Silakan Bapas Bogor. Ya Bu, mau coba. Boleh. Iya, pengen tahu soalnya saya belum begitu paham juga Bu, takutnya. Betul Mbak. Malu bertanya sesat di jalan ya. Baik. Siapkan RKKL nama RUP-nya. Silakan langsung di share screen. Sebentar ya Bu. Siap. Mas Angga, Mbak Dita sudah ada satu nih. Apa dinamakan? Korban ya? Enggak juga. Yang lagi semangatnya ini membuat revisi. Apresiasi. Share screen ya. Share screen. Share screen-nya. Oh sebentar Bu, belum muncul. Siap, kita tunggu Mbak, santai. Wow, kok jelek ya? Siap Bu, ini RKL-nya Bu. Suaranya nggak ada Bu. Iya Mak, di monitor, mungkin di zoom out sedikit ya, biar terlihat di layar Pak, di zoom out. Ya. Di zoom out. Bisa minta tolong di zoom out. Lagi Mbak, di zoom out Mbak, diperbesar tampilan POK-nya. Siap. Baik. Mas Angga bisa memandu ya, melihat anggaran yang perlu dilakukan revisi, nanti kita cross check lagi di RUP-nya. Silakan. Makasih Mbak. Mungkin langsung saja mau kita mulai dari yang kegiatannya. Ini contohnya kegiatan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Iya Pak. Kan di mana di RUP sebelumnya Mbak? Iya Pak. Yang kegiatan sidang TPP ini dimasukkan di mana sebelumnya Pak? Sebentar Pak. Bukannya direkap ya Pak ya? Enggak, sebelumnya di RUP ini masukkan di swakelola atau di mana ini yang kegiatan sidang TPP? Sebentar Pak, dibuka di ininya. Rincian kertas kerja. Rincian kertas kerja.
Saya lupa Pak dimasukinnya kemana. Apalagi saya Mbak, saya lebih lupa ya Mbak. Udah ya, terlupa. Dokumennya bisa ditampilkan. Iya sebentar Pak, saya cari dulu. Baik, sambil menunggu Mbak Ita ya dari Bapas Bogor. Mungkin ada Satker Bapas Rubasan Mbak Dika sama BHP. Mungkin BHP kali Mas. Iya mungkin yang lain dulu Bu. Iya ya. Rekan-rekan di BHP. BHP Jawa Timur Mbak Tuti, apa masih ada kendala atau permasalahan Mbak Tuti? Mbak Tuti? Ya Bu, masih dicek lagi. Masih dicek ya. Baik. Kita ke Rubasan mungkin. Kita lihat program kegiatan dalam POK. Rubasan, rekan-rekan Rubasan. Rubasan DKI. Rubasan DKI apakah masih ada yang ya. Apanya? Kita pakai catatanmu yang silahkan dari Kalimantan Barat ya, walaupun bukan Satker Bapas Rubasan, tapi mungkin permasalahan yang dihadapi juga sama. Dengan siapa ini? PPBJ Kalbar? Oh Pak Ike, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farita, Bu Endang, sama Pak Anggara. Dan ini berkaitan dengan lapas. Mohon maaf agak nyimpang sedikit. Ini ada suatu mata anggaran itu masalah pengawalan. Nah di sini kalau kami pengawalan itu kan ada dua. Kalau intern berarti itu pakai di swakolola atau tidak. Yang kedua, karena ada pengawalannya Bu. Jadi pengawalan itu kadang-kadang itu ada kita pakai dari pihak aparat polisian. Nah kadang-kadang tidak. Karena di situ mungkinnya dari tim dari lapas ataupun dari kanwil itu membantu membackup pengawalan. Nah kalau umpamanya dari luar, dalam arti itu kami kiriman dari keluar, misalnya ke NK. Di situ anggaran itu kadang-kadang itu dari kantor wilayah, kadang dari pusat itu Bu. Bagaimana itu Bu? Dimasukkan, diumumkan ataupun di NP? Saya. Izin Pak Iken, itu wujudnya apa Pak? Wujudnya apakah honorarium atau perjalanan dinas yang disampaikan ke aparat kepolisian atau pihak keamanan dari luar Pak? Itu wujudnya itu pengawalan, dan juga itu ada misalnya kalau kami kirim tuh pakai ini pesawat ya Hercules. Dan kalau misalnya ini kalau di luar dari Pulau Kalimantan ya kita kirim ke NK itu ataupun dari yang mana luar dari Kalimantan itu pakai pesawat. Kalau di dalam itu kami sering pakai darat Pak. Oh, berarti kan itu wujudnya perjalanan dinas Pak. Perjalanan dinas masukkan di non pengadaan saja Pak. Bagaimana Pak? Ya, berarti kan perjalanan Pak. Perjalanan? Iya. Kan tadi pakai antar kota atau antar pulau, berarti kan perjalanan. Berarti masukkan non pengadaan Pak. Tapi kalau tadi memang ada MOU dengan polisi dan sifatnya kan itu kecil biasanya Pak, insidental kan itu. Gak tiap saat ada kan. Iya. Masukkan non kalau biasanya
Akunnya pakai apa? 521, 219 atau 52? Ini masalahnya yang orang yang penguasa satker ini nggak ada ini. Baik, nanti saya gini aja, izin bisa Bu Endang nanti setelah tidak ada pertanyaan dari yang ini, yang ranahnya kegiatan ini, bisa izin nanti biar saya minta tolong dari satker salah satu itu bisa di di screen kan Ibu, Mbak. Baik, Pak Iken. Mungkin saya mau menginformasikan untuk akun kegiatan di paket pengadaan atau anggaran pengadaan yang masuk dalam akun belanja barang 52 yang memang menjadi poin-poin kesepakatan kita dalam melakukan revisi anggaran 52 dari swaklola menjadi penyedia murni, yakni pertama akun belanja barang 52 yang tidak diumumkan di penyedia atau swaklola atau yang termasuk dalam non pengadaan, yakni akun belanja jasa profesi, belanja honor output kegiatan, segala bentuk honor atau insentif maupun representatif. Kemudian yang ketiga, belanja perjadin biasa, paket meeting dalam luar kota, yakni berupa tiket transport darat, transport lokal, penginapan. Akun-akun ini yang tidak diumumkan atau yang termasuk dalam anggaran non pengadaan. Kemudian yang kedua, akun belanja barang 52 yang harus diumumkan di penyedia murni, yakni akun belanja bahan, belanja jasa penanganan pandemi COVID-19, belanja barang operasional penanganan pandemi COVID-19, belanja jasa lainnya, paket meeting half day, full day maupun full board. Nanti akan saya share poin-poin ini menjadi pedoman buat Bapak Ibu sekalian dalam melakukan revisi anggaran, revisi RUP tahun anggaran 2022. Baik, mungkin dari Bapak Bogor sudah siap? Sudah Bu, sudah keluar tadi udah ada rekapannya. Siap, langsung Mbak di share screen. Ini Pak rekapannya. Sidang TPP itu masuknya ke paket swaklola. Swaklola semua ya Mbak ya? Iya Pak, betul atau salah Pak? Jadi sebetulnya kan itu isinya kan cuma belanja bahan sama... Sebentar Pak, ini ya. Bentar saya stop dulu. Masukin yang ininya ya Pak. Ini Pak. Oke, isinya kan cuma penggandaan dan belanja konsumsi. Konsumsinya berarti kan beli makan kan Mbak? Itu masukkan langsung saja itu. Terus yang penggandaan juga percetakan, penggandaan masuk penyedia. Masuk penyedia ya Pak? Jadi nggak ada yang swakelola. Penyedia. Atau belum melalui akun LPS enggak? Kalau belum bisa diulang. Gimana Pak? Maaf, boleh diulang? Itu apa sudah dilaksanakan semua atau belum? Sidang TPP-nya Pak? Ya. Baru sebagian ya Pak? Belum semua. Masuk penyedia. Tapi kalau sepanjang belum dicatat di LPSE di realisasi non tender dan swakelola itu dipindahkan saja Mbak RUP-nya. Dipindahkan ya Pak? Ya. Mau contoh satu atau gimana? Kalau contoh ya masuk ke aplikasi RUP lagi. Sebentar Pak. Ya. Stop. Aplikasi RUP ya. Sebentar Pak, aplikasinya saya buka dulu.
SE. BB buka. Aduh, nggak bisa masuk Pak. MB. Login PPK-nya nggak punya. PPK-nya punya Pak, tapi dari tadi kok nggak bisa masuk ya? Masuknya salah kunci kali Bu, pakai kunci rumah kali itu. Pak, itu sudah akun PPK-nya sudah diinput atau karena jaringan ini nggak bisa? Jaringan kayaknya ya Bu, jaringan di sini agak-agak lemot Bu. Oh siap. Kalau jaringan sudah lah ya. Iya, maaf ya Bu. Sama. Nanti dicoba lagi Mbak ya. Siapa? Siap Bu. Siap. Minta tambahan itu anggaran mungkin tuh Bu, pakai itunya, wifi-nya jaringan. Waduh, luar biasa. Baik, kita ke satker lain mungkin ya. Rubasan mungkin. Ya. Rubasan, iya betul. Rubasan nih, biar kita juga lihat jenis kegiatannya. Karakteristiknya beda lagi. Betul Mas Angga, karakteristik dari anggaran program kegiatan dalam anggaran di POK. Rekan-rekan dari Rubasan mungkin nih. Jawa Tengah kali atau Rubasan Banjarmasin? Rubasan Banjarmasin, gimana Mas? Bu, ya Bu. Apa ada kendala Mas? Bisa di-share sama kita? Ini saya tadi coba login, Ya. Kok ininya tulisannya ini ya, username yang Anda masukkan tidak terdaftar. Berarti harus segera menghubungi adminnya dulu di kantor wilayah seperti apa jika memang. Ya tadi saya minta user ke kantor wilayah, saya coba keterangannya begitu, saya coba masuk dulu. Tapi ada permasalahan apa Mas nih, bisa di-share? Untuk masalah kita belum ada, cuman gini aja, kita ke koordinasi ke Kanwil biasanya ke Mbak Ya. Priska. Ya. PPBJ-nya ya? Iya. Baik. Betul Mas. Dikoordinasikan saja dengan. Ya, alhamdulillah beliau bagus saja ininya. Wah, luar biasa sekali Mbak PPBJ-nya ini ya. Apresiasi. Baik, kita mungkin ke Rubasan yang lain. Rubasan Bantul. Gimana Pak, Rubasan Bantul? Bapak yang di Rubasan Bantul? Di unmute dulu Pak. Itu belum dinilai. Bagaimana Pak? Ada permasalahan atau kendala yang mau di-share sama kita? Belum ada Bu, sementara. Oh siap. Baik, Rubasan Bantul. Kita ke Rubasan Palembang mungkin. Bagaimana rekan-rekan di Rubasan Palembang? Bapak, Ya Ibu, siap Ibu. ada kendala yang mau di-share Pak? Untuk sementara belum ada Bu. Lagi Ya. tahap pembelajaran dulu Bu. Izin Bu. Siap. Terus dikoordinasikan nanti Pak ya, jika memang belum ada, ketika kemudian besok ada kendala, dikomunikasikan dengan teman-teman PPBJ di Sumber itu Palembang ya? Siap Ibu, ya Ibu. Nanti dikonfirmasi kalau ada kendalanya. Itu sementara Bu. Baik, terima kasih Bapak yang di Palembang. Kita tadi dari Sumatera, Jawa sudah, Kalimantan sudah. Kita acak ini ya. Rubasan
Denpasar mungkin. Gimana Pak? Beli IGD? Di unmute dulu Mas. Bagaimana Mas? Ada kendala? Suaranya belum masuk Mas. Suaranya belum terdengar. Ada kendala enggak Pak? Wah suaranya nggak masuk ini Pak. Belum terdengar ini. Baik nanti kita kembali lagi ke Bapak. Saya mau ke Perubasan Jakarta. Coba Mbak, Perubasan Makassar Mbak. Oh Makassar. Sudah standby dari tadi itu Mbak. Baik. Perubasan Makassar ya. Ya. Ada permasalahan silakan Mas. Kemarin kami lakukan revisi POK terkait dengan perubahan belanja modal. Ada yang kami alihkan gitu. Itu yang apakah kami juga harus mengupdate padahal sudah realisasi Mbak? Perubahannya di mana Mbak? Jadi belanja modal tetap belanja modal atau belanja modal peralatan mesin menjadi bentuk lain atau seperti apa? Dia ini tetap belanja modal, hanya saja dia pindah kelompok. Dari apa menjadi apa dijelaskan mungkin? Dari belanja perkantoran kalau nggak salah ingat ya, dengan yang dari peralatan untuk meeting itu dengan menjadi AC. Dia beda kelompok. Belanjakan sudah pengadaan yang sudah. Yang paket selanjutnya diubah Mbak. Yang lama diubah diturunkan nilainya, yang satunya di Oh iya itu aja. Bisa di-share Mbak. Oh iya, boleh. Share, jadi Mbaknya juga tahu mana yang harus dirubah dan yang mana yang nggak rubah. Oh siap. Mas Angga. Bisa di-share aja langsung Mas. Mbak. Sudah kelihatan? Sudah. Oh ya. Ada di yang ini berkurang dari ini ada pergeseran di sini. Yang sudah dibelanjakan yang mana? Yang 52 juta? Keduanya sudah 100% Pak. Hanya jadi karena ada pembagian dari Kanwil. Kemarin kan kami rencanakan beli, tapi di akhir tahun ternyata ada dari Kanwil. Ya sudah kami alihkan ke kelompok berikutnya yang masuk ke sini AC dengan revisi POK. Yang nomor 2 apa nomor 3? Ya Pak. Yang sudah, coba RKKL-nya Mbak, dilihat yang RKKL. Mbak bisa zoom out ya tampilan POK-nya biar kelihatan. Oh, siap. Yang ini. Ada pergeseran ke sini pembelian AC. Coba naikkan lagi Mbak, itu masih detailnya belum kelihatan. Nah ini kan ada yang pengadaan perangkat pengolah data ada 4 item.
Terus yang fasilitas perkantoran? Banyak hilang. Sepertinya mbaknya terputus ya Mbak Angga sama Mbak Dita. Jadi mungkin kita ke Badiklat ini. Penasaran juga kan seperti apa struktur anggarannya biar bisa kita bedah sama-sama. Rekan-rekan di Badiklat mungkin ada yang berkenan. Di sini hanya ada 2 Badiklat yang hadir. Kepri dan Sulawesi Utara. Kepri, rekan-rekan dari Badiklat Kepri mungkin. Ya, Mbak. Mbak siapa? Namanya? Ya. Saya Sisni Ibu dari Badiklat Kumham Kepri. Ada kendala atau permasalahan yang mau di-share, Mbak? Karena izin Ibu, karena saya baru menjadi operator RUP, sebenarnya saya masih bingung untuk menentukan apakah dia penyedia murni atau penyedia swakelola, Ibu. Saya masih bingung. Contohnya saja kalau di Diklat itu kan kami ada berbagai macam pelatihan. Nah, boleh saya share? Boleh, silakan, Mbak. Signal kami nggak bagus. Waduh, iya, Mbak Mia. Nanti kita kembali ke Mbak Mia ya setelah ke Kepri. Mbak Mia tetap. Siap. Gimana Mbak, udah di-share? On proses ya. Jika rekan-rekan operator memiliki pertanyaan atau permasalahan yang sedikit berbeda, bisa disiapkan ya RKKL dan RUP-nya biar tidak kita efisien waktu karena Jumat sore ini. Di zoom out lagi Mbak, di zoom out RKKL-nya. Lagi Mbak, zoom out, diperbesar. Di kontrol sama scroll aja, kontrol scroll di mouse, bisa nggak? Udah cepat. Klik tanda plus Mbak. Escape dulu, escape. Betul Bu. Yes, escape, klik tanda plus minus paling ujung di tengah. Kiri lagi. Oh, jadi tukang parkir saya. Oh ya, sorry Bu. Oke. Lagi ya, press C. Nah di sini izin Bu, kami ada pelatihan, berbagai macam anggaran pelatihan di komponen ini Bu. Sebentar, satu lagi. Nah contohnya seperti ini Bu. Untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi. Di sini ada yang pertamanya pelatihan teknis pengamanan tingkat dasar PJJ. Nah, di sini ada berbagai macam akun, ada belanja bahan, terdiri dari pengadaan ATK, lalu belanja barang dan sebagainya, ada belanja perjalanan dinas. Ini masuk ke penyedia atau ke swakelola atau penyedia swakelola? Di sini saya masih bingung, Pak Bu. Baik Mbak. Mas Angga mungkin pengertian dulu ini kita sebelum ke teknis, karena Mbaknya masih membingung membedakan mana yang penyedia murni, mana yang swakelola, penyedia dalam swakelola. Atau Mas Iswan langsung, siap? Ya, boleh. Mas Iswan sudah bergabung ya? Iya, suara sudah terdengar. Belum terdengar Mas Iswan. Saya harus join. Iya,
Oh bisa, selama mic-nya diaktifkan saja. Sudah masuk ya? Oh ya. Baik, tadi pertanyaannya adalah masih bingung ya membedakan antara penyedia murni atau penyedia dalam swakelola ya? Ya Bapak. Simpelnya sih ketika pengadaan tersebut itu tidak digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya nih kita bikin acara konsinyering di satu hotel begitu ya. Nah, pengadaan hotel tersebut itu masuk ke penyedia dalam swakelola. Nah, misalnya gini, di paket RUP-nya atau di kegiatannya itu dibuatkan paket konsinyering barang jasa lah istilahnya, contohnya ya. Kemudian di paket swakelola tersebut dibuatkan paket lagi ya, paket penyedia, misalnya untuk kebutuhan souvenir ya, kan kalau ada kegiatan konsinyering biasanya kan ada pembagian souvenir atau seminar kit gitu ya. Nah itu masuk ke dalam penyedia swakelola. Atau misalkan kegiatan lain yang dilakukan di kantor, misalnya ada bukan kegiatan kegiatan rutin, maksudnya kegiatan rutin, misalnya dalam rangka pelatihan atau pengembangan kompetensi JF PPBJ misalnya ya. Nah di dalam rangkaian kegiatan tersebut kan pasti butuh tuh misalnya jamuan rapat gitu ya, atau alat tulis gitu ya, atau misalnya pembelian tiket begitu ya. Kalau misalnya ada perjalanan atau ada perjalanan di dalamnya, kemudian ada pembelian tiket di dalam. Mungkin itu sih simpel. Gimana Mbak? Masih ada yang mau ditanyakan nih? Untuk izin menambahkan, Bu Endang. Ya, Mbak Dita silakan. Iya, untuk tambahan informasi saja, yang menjadi ciri khas pembeda antara penyedia dan swakelola adalah kalau kita mau menggunakan swakelola itu harus ada surat keputusannya ya, surat keputusan untuk melaksanakan kegiatan swakelola, baik itu swakelola tipe 1 sampai dengan swakelola tipe 4. Jadi perencanaannya harus jelas untuk swakelola. Kemudian kalau untuk penyedia, gampang aja Mbak, kalau kita mau menggunakan penyedia itu berarti kita nggak usah repot-repot, kita nggak pakai uang kita nggak pakai tenaga kita nggak pakai waktu kita untuk menyiapkan barang atau jasa yang nantinya mau kita gunakan gitu. Jadi kalau nanti kalau misalkan mau menggunakan penyedia dalam swakelola, baru nanti kita olah tuh, kegiatannya ini misalkan tadi ya seperti yang sudah Mas Iswan jelaskan, ada konsinyering nih, membutuhkan kita untuk hadir di konsinyering itu untuk bertindak sebagai panitia misalnya seperti itu ya. Tentunya mungkin kita butuh honor gitu ya, honor harian gitu. Nah tapi di dalam itu kita juga butuh makan yang nggak mungkin kita masak sendiri, kita butuh minum yang nggak mungkin kita bawa sendiri dari rumah gitu ya untuk keperluan halayak yang ikut konsinyering tersebut. Nah itu kita masukkan ke dalam penyedia, itu sih Mbak. Jadi kalau swakelola harus ada surat keputusan tim untuk kegiatan swakelolanya. Gitu. Baik Mbak Dita, jadi swakelola itu harus ada dokumen swakelolanya ya? Betul. Serta-merta bahwa dilaksanakan kita sendiri tapi dokumen swakelolanya tidak dipenuhi. Baik, mungkin Mas Angga ada yang mau ditambahin? Izin Mbak, mungkin menambahkan, jadi lebih simpelnya swakelola itu direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh instansi sendiri atau oleh instansi lain atau oleh Ormas dan oleh Pokmas. Jadi kalau yang lain yang penyedia itu pasti ke pelaku usaha bisa perorangan maupun badan usaha. Simpelnya seperti itu. Mungkin langsung lebih mudah langsung ke teknisnya aja.
Mungkin saya tanya dulu ini kegiatan yang apa tadi namanya, kompetensi apa Mbak, langsung aja. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pak. Yang melaksanakan siapa? Balai Yang melaksanakan Balai Diklat Pak. Balai Diklat sendiri? Iya Pak. Kegiatan tusinya? Iya benar Pak. Setiap kegiatan apakah ada SK timnya, artinya tim persiapan, tim pengawas atau tim pelaksananya? Atau memang sudah melekat di jabatannya, misalnya langsung ada ke bagian penyelenggaraan, ada apa namanya coachnya, ada apa namanya pengajarnya dan sebagainya, atau seperti apa biasanya pelaksanaan? Melekat Pak pada bagiannya. Jadi di Badiklat ini ada bagian penyelenggara, ada bagian program evaluasi dan TU-nya Pak. Oke, berarti kalau melekat lebih mudah, berarti bukan kegiatan swakula tipe 1 sebetulnya. Tetapi lihat per akun. Jadi kalau yang akun honor dan perjalanan dinas, masukkan saja menjadi non pengadaan. Sewa gedungnya sewa di mana Mbak? Biasanya ini di hotel atau kami join ke contohnya kayak BTCLS kemarin itu di Bapolkes. Pihak ketiga Pak. Belum memiliki gedung sendiri? Belum Pak, untuk Badiklat Kepri belum Pak. Memiliki sendiri ke hotel, berarti ada sewa hotel atau gedung milik swasta, itu menjadi paket penyedia saja langsung Pak. Misalnya kegiatan sewa gedung buat pelatihan untuk kegiatan apa, sebutkan aja. Nanti kalau memang tarifnya sudah berlaku, tinggal aja pengadaan langsung atau seperti apa. Tapi kalau tadi ke instansi lain, tulis saja menjadi pengadaan yang dikecualikan. Pemilihannya, itu ada pemilihannya. Untuk yang lain, akun yang lain, ya komunikasi, wujudnya apa ini? Pembayaran uang Pak biasanya. Pergerakan uang berarti non pengadaan aja Mbak. Non pengadaan. Yang lisensi ini berarti paket pengadaan dikecualikan. Langsung ke beli lewat kartu kredit kan, lewat Zoom lisensinya itu. Iya Pak, benar. Jadi pengadaan yang dikecualikan aja. Yang sewa tadi, kalau memang tarifnya sudah berlaku, ya masukkan pengadaan, sewa kamar, ruang kelas, dan peralatan untuk kegiatan pengembangan kompetensi apa tadi, bulan apa, pengadaan langsung kalau memang sudah ke penyedia yang swasta misalnya. Tapi kalau memang yang ke gedung yang lain, ya bisa pengadaannya dikecualikan. Berarti kalau untuk belanja bahan, pengadaan dan ATK itu murni penyedia ya Pak? Ya, penyedia. Kan beli ATK sama fotokopi kan? Kalau punya fotokopi sendiri berarti kan nggak ada biaya ini gitu. Berarti nanti waktu di aplikasi RUP-nya dipisah-pisah ya Pak, per akun berarti kita memasukkannya ya Pak? Tapi kalau akunnya banyak bisa juga digabungkan. Misalnya di kegiatan Diklat A ada ATK dikumpulkan jadi pengadaan langsung sekaligus juga bisa juga. Atau pengadaannya sekali tapi pengirimannya berulang-ulang juga bisa. Siap Pak. Cukup Pak. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Sudah jelas ya? Insya Allah segera direvisi jika memang masih ada yang dimasukkan dalam swaklola di RUP-nya. Yang Balai Diklat, kegiatan yang ke instansi lain ada enggak? Kegiatan instansi lain? Maksudnya yang pemilik dananya Balai Diklat tapi yang melaksanakan instansi lain? Tidak ada Pak. Nah, kalau di BPSDM itu ada kegiatan namanya Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak, dia melaksanakan kadang dari kepolisian atau dari instansi lain. Tapi dananya dari kita. Ada enggak? Sampai saat ini belum ada Pak. Berarti nggak ada masalah ya. Tadi seperti itu aja semua nanti bisa disesuaikan. Sepanjang memang belum dilakukan pelaksanaan pengadilan lewat LPSC. Siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Baik Mbak Dita, Mas Iswan, dan Mas Angga, kita ke Rubasan Makassar ya. Ya, Mbak Mila? Ya, siap Mbak. Ya, langsung aja di-share Mbak. Oke.
Apakah udah gambarnya jelas, Bu? Sudah, Mbak, sudah. Silakan, mau tanya yang mana, Bu Mila? Ini masih banyak honor dimasukkan di swaklola ya? Yang pengadaan pengakuan. Yang ini, jadi ya kemarin yang pengadaan cuman yang ini pakaian dinas sama belanja model, yang lainnya swakelola. Cuman kemarin saya tidak terlalu paham apa yang tidak boleh diumumkan, jadi semuanya termasuk apa yang tidak bisa diumumkan yang tadi itu full. Gimana Bu, bisa diulang Bu? Kalau yang kayak gini diumumkan honorarium. Kalau apakah seluruh honor juga diumumkan? Kalau yang honorarium itu tidak usah dimasukkan di dalam penyedia maupun swaklola, jadi non pengadaan itu. Mohon izin, Mas Angga. Tapi kembali lagi harus selalu diingatkan ke rekan-rekan, kalau Anda paketnya ini sudah dilakukan eksekusi, misalnya ya, honorarium itu kan non pengadaan. Ya. Tapi ternyata teman-teman itu sudah mencatatnya ke dalam apa namanya non tender ya. Ya apa boleh buat, jangan diapa-apain lagi, biarkan saja. Karena nanti nggak akan sinkron itu. Ya. Ya, jadi ada lagi nih kuncinya nih, kalau sudah dilaksanakan itu bukan dalam kalau masih manual, oke, silahkan non pengadaan. Tapi kalau sudah dicatatkan ya jangan dihapus. Itu jangan ini, dibiarkan saja seperti apa adanya. Sudah kadung maksudnya, sudah kadung ya apa boleh buat. Ya, nanti nggak akan sinkron soalnya nanti data dari perencanaan dari sirup ke realisasi seperti itu. Soalnya tadi beberapa teman yang di AHU itu kami trigger, ternyata ada yang sudah mencatatkan walaupun itu misalnya tiket ataupun honor. Nah ini kalau sudah begini ya apa boleh buat, dibiarkan saja. Seperti itu. Kemudian ini kembali lagi memang kayaknya kita ke masalah swaklola ya selalu ya ininya ya, pemahaman terkait swaklola. Ini yang mungkin teman-teman intinya mohon ini kembali ya perlem terkait dengan swaklola. Jadi kalau seperti yang disampaikan narasumber kita tadi, kalau sudah menetapkan swaklola, dokumen swaklolanya ada. Itu tadi ada dokumen persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kalau tipe 1 itu ditetapkan oleh PA-KPA. Seperti itu. Jadi mohon teman-teman harus memperhatikan itu juga. Jadi kalau ternyata dari awal tidak direncanakan swaklola, ya sudah jangan dimasukkan dalam swaklola. Masukkan saja sebagai penyedia seperti itu. Terima kasih Mas Angga, Mbak Endang. Ya, terima kasih Budai. Terima kasih juga sudah di sela-sela kesibukan Budai masih memonitor ya. Karena beberapa hari ini Budai terus yang mengawal rekan-rekan dalam evaluasi RUP. Mas Angga, mau dilanjutkan? Silakan. Masih Makassar tadi ya, Gubasan? Iya, masih. Masih ada yang tanyain Mbak Mila? Cukup, Mbak. Jadi kesimpulannya yang kesimpulannya kalau dia tidak boleh dihapus lagi ketika dari awal sudah ditetapkan sebagai swaklola. Kemudian yang kedua, Mbak Mila maaf,
tidak lagi dilakukan revisi RUP ketika Mbak Mila sudah mencatat PPK-nya, sudah mencatatkan pekerjaannya melalui aplikasi SPSE maupun pencatatan dalam non-tender maupun pencatatan dalam swaklola di aplikasi SPSE itu jangan lagi diapa-apakan karena nanti tidak sinkronnya data antara data perencanaan dan aplikasi. Tapi kalau Mbak Mila masih belum dilaksanakan, silahkan untuk direvisi. Gitu ya Mas Angga ya, Pak Mas Iswan dan Mbak Dita. Sudah dilaksanakan tapi manual. Jadi berarti yang saya nggak apa-apa, silakan ubah. Kan masih manual, belum tercatat di LPSE nih. Ya, ubah. Siap. Gitu. Tapi kalau sudah menggunakannya di LPSE jangan. Gitu. Baik yang tadi kode RUP-nya maupun yang tadi di pencatatan e-tender itu jangan diubah sama sekali. Sudah jelas. Masih ada satu. Berarti yang untuk pergeseran yang tadi yang saya lakukan terkait dengan revisi POK di belanja 53 itu nggak apa-apa, saya satu di up, satu diturunkan harganya nggak apa-apa. Untuk penyesuaian dengan RKKL-nya diubah. Untuk belanja akun 53 ya Mbak Mila? Siap. Yang belum dilaksanakan? Semuanya sudah sih. Sudah dicatatkan belum? Sudah. Ya, di-cross-check lagi apakah tadi seperti kata Budai, apabila pekerjaan sudah dilaksanakan tapi belum melakukan pencatatan via sistem SPSE, silakan. Tapi kalau sudah melakukan pencatatan via sistem di SPSE, baik pencatatan non-tender maupun pencatatan swaklola, maka diharapkan tidak diubah karena akan mempengaruhi nilai realisasi dalam perencanaan. Itu juga siap, makasih. TKP kita ya, Mila ya, kita juga butuh bantuan teman-teman semua untuk meningkatkan nilai TKP Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Makasih. Ya baik. Saya tambahkan ya Mbak, termasuk RUP-nya Mbak. Jadi bukan cuma pencatatan. Jadi misalnya Mbak nyatat di non-tender nih, RUP udah dipakai. Maksudnya tuh Anda sudah laksanakan nih, by aplikasi kan semuanya. Ya sudah, biarin aja. Ya, kode RUP-nya udah dipakai di LPSE itu dibiarkan saja semuanya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mila. Ada satu dari Kanwil Kalsel ini. Batu Licin, Mas Arya ya. Bisa dimonitor suara kami Mas Arya atau Mbak Arya nih? Kanwil Kalsel, Kanim Batu Licin. Di unmute dulu kali ya. Oh, baik, belum ada respon. Tadi sudah badiklat, sudah bapas, rubasan ya Mas Angga ya. Biar kita lihat karakter kegiatan di anggaran di POK-nya. Mungkin rekan-rekan di rubasan ada yang mau share kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam revisi RUP ini? Mungkin ke rubasan Bantul. Tadi sudah ya, maaf. Rubasan Sragen. Bapak Ibu di Rubasan Sragen? Oh, enggak ada orangnya ternyata. Rubasan Blitar aja Bu. Gimana Pak? Ada yang mau di-share ke kita, Mas Yuda? Minta share apa? Iya, temannya. RKKL dulu apa Sirbu? Bisa RKKL dulu biar kita lihat dulu kegiatannya. Atau mau 2 Windows sekalian
mau di sharing screen antara RKKL dan RUP juga boleh. Ini yang hasil revisi terakhir kemarin awal Mei. Di zoom out ya, Mas. Oke. Bang, udah kurang besar? Ya, Mas, sudah jelas. Mau yang mana nih? Kegiatan mana nih, Mas Tasa? Ini kemarin saya kan pada akhir tahun kan mencoba mengisi di sirup yang ini Bu, yang di pemeliharaan basan barang. Ya, baik. Nah, di situ kan ada belanja jasa lainnya. Saya kan kemarin menurut hasil apa itu impact yang ada di Hotel Apartemen Surabaya itu bahwa yang kerjasama dengan pihak ketiga itu kan masuknya kan penyedia dalam swakelola. Ya, Mas, lanjut Mas ya. Nah, setelah saya input di swakelola dengan nilai yang sudah terekam, itu ternyata hasil rekapannya itu nilainya 0. Bisa dilihatin. Yang kegiatan apa? Pemeliharaan dan pemindahan basan. Pemeliharaan dan pemindahan basan barang. Yang dipermasalahkan yang kegiatan kan ada 3 itu. Ya, pemeliharaan ini kan ada yang belanja jasa lainnya bersama dengan pihak ketiga ini kan, bersama dengan bengkel itu kan. Nah itu nilainya itu nggak mau keluar, saya isikan di penyedia dalam swakelola. Jadi hasil rekapannya itu nilainya 0. Padahal di awal tuh nilainya sudah saya rekam semua. Coba RUP-nya Pak, yang swakelolanya. Akun PPK Pak, akun admin, operator. PPK aja, PPK. Ya ini nilainya 0 paling bawah ini, nomor 7 sama 8. Yang swakelola. Coba klik kanan yang penyedia dalam swakelola. Itu yang ada daftar paling kanan. Kanan sekali. Paling kanan ini ya? Bukan, yang nah, jangan-jangan masuk di situ. Ada enggak? Ada kan? Kok malah ada? Dulu nggak ada loh Mas itu. 8 kali Pak. Oh iya. Jadi sudah masuk Mas ya? Ya, itu sudah dilaksanakan belum? Untuk yang bulan berjalan sudah, sampai bulan April sudah. Mei itu LPS-nya enggak? Kurang tahu saya kalau pelaksanaannya. Kalau nggak dicatat ya bisa dipindahkan ke penyedia saja. Oh gitu Mas ya? Nggak apa-apa Mas ya? Coba yang kegiatan saya tanyakan pertama yang kita juga pernah PPK Kubasan jadi sedikit tahu lah. Yang bengkel itu untuk taksir barang basan ya kan? Untuk lihat ini masih layak untuk dilelang dan sebagainya kan itu. Yang masuknya kategori barang rampasan. Ya itu masukkan penyedia saja, jadi penyedia jasa lain nanti. Oh gitu. Ya, itu bengkel motornya nggak usah ditulis sebenarnya KKL. Ya untuk yang RKK 2003 itu nggak punya apa-apa. Terus untuk yang proses revisinya itu Mas, yang belum dilaksanakan gitu, nanti langsung dihapus apa diinisiasi proses revisi itu? Dikeluarkan dulu, yang itu nggak usah ada kegiatan swakelolanya kalau memang belum dicatat ya di LPS ya tadi sampaikan Bu Ita ya. Tapi kalau sudah dicatat ya sudah dilanjut saja, itu pun jadi isinya penyedia dalam swakelola juga. Ya, akhirnya terpaksanya gitu ya. Ya, makanya dicek dulu nanti LPS-nya. Oh, gitu. LPS yang PPK berarti. Terus bisa itu kayak yang pemeliharaan itu dikelompokkan. Misalnya kan pemeliharaan bisa jadi dia cuma beli bahan apa kan bisa jadi untuk sewa tenda misalnya itu juga pemeliharaan barang sitaan juga. Jadi dikelompokkan sesuai jenis bidang usahanya juga. Kalau memang itu gelondongan seperti itu. Terus kemarin ada yang hasil revisi karena ada ada pemblokiran sebagian kan yang di layanan manajemen kinerja internal kalau nggak salah itu. Ini Mas. Kayak ini kan kayak layanan reformasi kinerja, terus layanan pengelolaan keuangan bendara ini kan semua kan diblokir 50%. Nah karena terpaksanya kan untuk
beberapa bagian kan kita revisi supaya nggak jadi satu kegiatan, jadi 2 kegiatan gitu. Bintangnya belum dibuka, belum bisa. Apanya Mas? Itu kan diblokir gitu, ada tanda bintang ya? Belum, sampai sekarang belum bisa kan. Kita rencanakan kan bulan ini kita laksanakan. Ya tunggu bintangnya dibuka aja sebaiknya. Gitu. Sudah saya revisi kemana awal bulan Mas? Oh iya. Ini yang ini kegiatan FMD ini Mas. Pembinaan fisik mental disiplin Mas. Isinya apa aja nih FMD? FMD ini Mas, itu kegiatan bimbingan teknis penggunaan IT layanan inovasinya kita, sama kegiatan FMD yang pembinaan memang kepegawaian. Yang melaksanakan siapa? Pertanyaannya. Panitianya? Pelaksananya, apakah swasta, apakah polisi? Kalau yang kegiatan bimbingan teknis kita melibatkan APH, Mas. Ada kerjasamanya dengan APH-nya? MOU gitu maksudnya? Ya. Ada. Kalau ada jadikan swakelola tipe 2. Swakelola tipe 2. Kalau yang kegiatan mental fisik disiplin ini kan kita adakan kegiatan kayak sejenis apa Mas itu? Peningkatan kualitas layanan yang front office gitu kan, kita melibatkan dari pihak KPPN. Ya, tapi kalau sifatnya masih cuma memberikan honor, dibuat non pengadaan aja. Tapi kalau masih ada MOU memang direncanakan untuk dilaksanakan kerjasama dengan instansi lain, jadikan paket swakelola tipe 2. Yang bimbingan IT ada Mas MOU-nya? Oh, IT ada ya, sudah berarti swakelola tipe 2 berarti. Yes. Ada lagi yang tanyakan? Sementara gitu Mas. Terima kasih. Oke, terus sebelum saya stop screen ya. Baik, ada Bapak Ibu yang mau share lagi permasalahan dan kendalanya? Oh, dari Bapas Bekasi ya, Mas? Di unmute dulu, Mas. Ibu, izin Ibu. Silakan. Bapas Bekasi, Bu. Ya, silakan. Minta direview terkait RUP-nya, Bu, izin. Kenapa, Mas? Minta review. Iya, baik, maksudnya apakah share screen mungkin? Apa mau ininya dulu, RKKL-nya dulu apa RUP-nya, Bu? RKKL-nya dulu biar RKKL-nya dulu, boleh, Bu. nanti kita cocokkan dengan RUP-nya. Batuk, Nah, ya, bentar ya, Bu ya. Izin Ibu sudah terlihat, Bu? Sudah, Mas, sudah. Lanjut, Mas. Untuk 52 ya, Mas ya? Untuk 52, Bu. Ya, akun 52. Kita concernnya ke 52. Scroll ke bawah, Bu, atau gimana, Bu, petunjuk, Bu? Yang Mas tadinya waktu penginputan masih merasa bahwa itu diinput dalam swaklola. Oh, masih gitu. ragu ini penyedia atau swaklola atau penyedia dalam swaklola. Nah, kita ambil contoh satu aja, Bu, ya, izin, Bu. Yang ini, Bu, misalnya, Bu, sidang tim pengamat pemasyarakatan, Bu, izin. Yang paling atas, Bu.
belanja bahan Mas. Iya, belanja bahan. Itu memang sidang TPP, tapi isinya cuma belanja bahan dan fotokopi malang ini kan. Jilid. Ya betul. Kalau misalnya ada konsumsi gitu Pak, itu masuknya penyedia atau swakelola, padahal kita yang beli ini gitu. Kita beliin tapi belinya di toko kan, bukan bikin. Iya betul. Iya. Berarti masuknya penyedia atau penyedia dalam swakelola? Penyedia aja. Penyedia aja. Jadi kayak yang sidang tim pengamat pemasyarakatan tulis saja penggandaan, penjelitan dan pelaporan kegiatan sidang TPP di penyedia isinya. Pengadaan langsung isinya barang cetakan atau fotokopi lah di situ jasanya. Baik. Pasti kan untuk berkas sidang TPP ini kan wali pemasyarakatan dan sebagainya itu kan? Iya betul Bapak. Ya. Belanja bahan itu isinya. Ke bawah mungkin yang agak banyak akunnya. Mungkin yang sidang tim pengamat ini Mas, ada honor, ada rapat. Ya. Akunnya banyak mana? Mungkin. Nah ini mungkin Pak yang 002 nih Pak, yang U02 Pak, terkait penggandaan dokumen juga sama berarti Pak ya? Transport juga sama ya? Itu pribadi maksudnya apa? Swakelola ya? Kalau ini transport. Yang transport itu non pengadaan maksudnya? Non pengadaan, ya. Non pengadaan itu di input atau tidak di input Pak izin? Tidak di input, tapi ini sudah terlanjur dilaksanakan dan dicatat di SPS-nya belum? Kalau belum bisa dirubah, tapi kalau sudah ya sudah dibiarkan saja. Nah kalau teknis selama ini Pak izin, kalau yang sudah terserap itu tidak pernah diinput di SPSE Pak. Jadi yang harus diinput di LPSE itu apa aja Pak ya? Ya ini saya mancing aja. Oh gitu. Bisa keluar malas dicatat kayaknya ya. Selama ini sih Pak memang tidak pernah dicatat Pak, dan baru concernnya sekarang gitu Pak izin. Petunjuk Pak baiknya seperti apa gitu Pak? Kalau memang belum dicatat ya dipindahkan saja, tidak usah diumumkan yang ini non pengadaan ini. Diumumkannya di LPSE atau di Sirup Pak izin? Pengumumannya. Berarti kan tidak di input diumumkan tapi tidak di upload di LPSE gitu? Di input yang bukan non pengadaan. Di input yang bukan non pengadaan. Yang non pengadaan itu tidak usah tidak usah dimasukkan ke dalam penyedia maupun swakelola maksudnya. Oh, yang transport ini apa ya? Ya transport, perjalanan dinas, honor profesi, honor kegiatan, uang. Boleh sekalian ini nggak Pak, kalau misalnya ada kegiatan nih yang harus diinput di LPSE, di akun PPK, ditutorin sekalian boleh nggak Pak, dikasih contoh satu Pak izin, minta petunjuk. Ada langsung? Gitu. Oh nggak apa-apa. Apa misalnya? Misalnya non tender ya. Yang non tender nih, yang misalnya ini nih Pak. Nah ini aja nih perjalanan dinas nih Pak. Yang tadi aja. Perjalanan dinas nggak usah. Oh nggak usah. Pengadaan dokumen itu kan harus ya Pak ya? Ya kalau memang kalau memang itu mau diinput dimasukkan untuk penyedia. Berarti kan itu kan setelah diinput di Sirup, aplikasi Sirup itu kan masuk ke penyedia karena kita melakukannya dengan penyedia nih penyerapannya. Betul ya Pak? Betul. Lalu langkah berikutnya setelah terserap, kita harus dicatatkan di LPSE. Iya. Nah, yang selama ini nih Pak, saya juga belum tahu nih hal-hal yang terrealisasi harus diinput di LPSE. Bisa sekalian ditutorin nggak Pak izin Pak? Kalau boleh Pak. Boleh. Saya share screen yang menunya sudah ada paketnya belum di RUP-nya? Sudah ada Pak, izin Pak. Oke, ya sudah coba buka LPSE. Saya coba stop share screen ya Pak ya. Ganti ke LPSE. Ke menu yang mana ya Bapak izin Pak? Kalau non-tender itu fungsinya untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang dengan SPK atau kontrak. Betul Pak. Hanya kwitansi atau bukti pembelian itu pencatatan non-tender. Kalau pencatatan non-tender, di sini apa ya? Pencatatan non-tender?
Ya, kalau banyak kwitansi gitu. Oh, berarti semua realisasi wajib di-input di LPSE ya? Supaya nilai kita itu atau pengadaan langsung yang karena sudah terlanjur atau dia penyedianya tidak ada di sikap, dicatatkan di non tender. Yang gampang aja, listrik sudah di-input belum? Langganan daya dan jasa? Belum Pak. Ya. Bisa di-input tuh. Di mana Pak izin? Itu untuk langganan daya listrik yang dimasukkan di pengadaan dikecualikan belum di penyedianya? Belum Pak. Yang di sirupnya ya berarti ya? Iya. Oh. Coba di belanja langganan daya dan jasa yang listrik bisa dibuka. Aplikasi sirup Pak izin. Gagalnya dulu. Gagalnya dulu. Bapak, saya izin buka yang lapas aja Pak ya. Kebetulan saya megang 2 Pak. Mungkin karena akunnya akun lapas, saya buka RKK lapas aja sekalian ya Pak ya. Kuasa pengguna aplikasi ya Mas ya? Bukan Pak, kebetulan belum ada ini teknisnya Pak di Bapasnya Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti malah bahan dari lapas bisa untuk perbaikan di Bapas. Ini misalnya Pak izin Pak, yang listrik Pak. Ya, itu kan ada tuh. 1 bulan berapa itu? 110 juta Pak izin. 1 miliar setahun itu kan? Iya betul. Nah itu sudah dimasukkan di RUP belum? Di RUP sudah Bapak. Sudah? Sudah. Coba lihat RUP-nya. RUP. Ada. Listrik ada Pak ini Pak. 1320. Itu gimana itu? Gimana Pak? Coba naik di zoom out lagi, kurang terlalu kecil nggak kebacanya. Coba ke atas. Itu masih mahasiswa kelola kayaknya, coba ke atas. Iya betul Pak, mahasiswa kelola Pak. Oh, dikeluarkan dulu itu listriknya. Dikeluarkan dulu. Direvisi. Direvisi ya. Katakanlah sudah direvisi Pak, berarti kan gagal paket, berarti diumumin diganti ke penyedia itu, penyedia dalam swakelola. Enggak, penyedia saja. Penyedia saja toh. Swakelolanya dikurangkan nilainya, nanti diedit dulu, inisiasi 1 ke 1, terus yang listrik itu dikeluarkan, nanti di paket penyedia ditambahkan menjadi penyedia saja, nanti isinya pengadaan dikecualikan. Kalau misalnya ini kita nggak rubah dulu nih, praktek langsung ke SPSE-nya bisa nggak Pak? Nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Oh, baik Pak. Diubah dulu nih semua sebetulnya ini. Oh baik Pak. Kalau kayak gitu lama juga ya Pak ya. Berarti intinya Pak, kalau semua yang pengadaannya dari penyedia, wajib dimasukin ke penyedia Pak? Ya. 1 M lebih itu. Sekian, cukup Pak, segitu aja Pak, mungkin Pak. Mungkin tutorialnya nanti ada di YouTube kali Pak ya, kalau buat pencatatan kayak gitu Pak ya. Catatan ini ada, pencatatan non KPP ada itu. Tadi ada, baik Pak, cukup Pak. Tapi tadi terima kasih banyak. Itu yang swakelola ke penyedia ya. Apalagi yang kayak listrik, kelangganan air itu kan penyedia semua ya. Baik Pak.
tadi sudah dapat clue-nya kan belum dicatat di LPS kan? Betul. Berarti wajib ya Pak ya, semua yang terrealisasi wajib dicatat di LPSE. Iya, jadi ketemu kita perencanaan dengan realisasi itu sejauh mana itu ketemu. Itu menjadi penilaian dalam organisasi kita. Oh, baik Pak, baik Pak. Sekecil apapun satirnya juga akan mempengaruhi kontribusi ke Kementerian Hukum dan HAM. Oh, baik Pak. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas petunjuknya Pak. Siap, terima kasih untuk Mas dari Bapas Bekasi ya. Jadi intinya Mas Angga yang diumumkan itu memang harus dicatatkan ya. Entah itu mau non tender ataupun swakola. Di sini ada pertanyaan. Blokiran seperti pengadaan kamera masih diblokir. Cara merevisi dan membuka blokirannya seperti apa? Gimana nih Mbak Dita sama Mas Iswan? Blokir apa yang keuangannya? Mungkin Bapas Bogor bisa dijelaskan. Bapas Bogor. Jadi nggak bisa dilakukan pengadaan gitu Bu, masih dibintangin di RAKL-nya. Masih dibintang. Bisanya cuma menunggu. Oh gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya nggak dibuka gimana Pak? Ini kan banyak banget nih Pak yang masih dibintangin ya Pak. Ya sudah belum bisa dilaksanakan. Karena kalau duitnya belum ada, Ibu juga nggak bisa juga, kan. Oh gitu. Tapi tetap harus direvisi atau enggak tuh Pak di RKBMN-nya? RKBMN. Gimana Pak maksudnya? Kan itu masuk di RKBMN ya Pak, yang pengadaan kamera itu. Nah itu harus revisi di RKBMN-nya atau gimana Pak? Petunjuknya apa? Kenapa dulu dibintang? Kan dibintang bisa banyak hal. Oh gitu ya Pak. Ya ditanya dulu. Kalau memang perlu dilengkapi RKBMN ya dilengkapi. Tapi kalau memang karena dananya belum tersedia atau bukan prioritas nasional ya cuma bisa menunggu. Gitu. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak. Berarti saya nunggu informasi selanjutnya aja ya. Ya ditanyakan dulu itu penyebabnya apa kok dibintang. Siap. Sikat saja semua. Baik, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Belanja barang non operasional lainnya, biaya perawatan di luar lapas diumumkan atau tidak? Belanja barang non operasional lainnya, biaya perawatan di luar lapas diumumkan atau tidak? Maksudnya masuk di pengadaan apa non pengadaan gitu? Kalimantan Barat ya? Pak Iken mungkin ini. Pak Iken lagi nih, ngetes lagi Pak Iken. Sama dengan orang izin. Berhubung orangnya yang mau butuh tuh sudah pulang. Oh gitu. Jadi berkaitan tuh, jadi gini Pak Anggara, Bu Dang, ini ada di chatnya aja sih. Karena untuk ntar loh saya tanyakan dulu pada operatornya. Benar bisa? Oke. Mungkin gampangnya gini aja Pak. Jadi itu kan biaya perawatan napi di luar, karena biasanya lapas juga sudah ada poliklinik. Tapi nanti kalau harus dirujuk, itu memang ada MOU nggak kerjasama dengan rumah sakit setempat atau puskesmas setempat. Tapi kalau memang ada ya berarti bisa swakelola tipe 2. Tapi kalau isinya cuma buat katakanlah perjalanan dinas yang awal kan nggak tahu juga itu buat apa. Kadang-kadang kalau sudah BPJS juga sudah nol biaya Pak kemungkinan. Cuma takutnya buat perjalanan dinas yang awal lah itu nanti non pengadaan gitu Pak. Jadi dipastikan itu untuk apa. Oke, gini ada operatornya bisa nanti. Silakan Ibu Novi. Silakan Serpin. Apa? Belum dapat nama ya, Pak Budi belum dapat nama.
Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Berarti ini masuk ke swakelola tipe 2 karena membutuhkan rumah sakit yang merawat. Ya, tapi sudah ditanyakan belum sama usernya? Maksudnya yang pelaksana kegiatannya, maksudnya misalnya di seksi perawatan mungkin ya. Itu pelaksanaan seperti apa? Tapi kalau hanya untuk katakanlah perjalanan dinas yang awal ngantar rumah sakit tapi biayanya rumah sakit nol karena ada BPJS, berarti ya non pengadaan karena untuk perjalanan dinas saja. Tapi kalau memang ada kerjasama dengan rumah sakit, ya rumah sakit pemerintah berarti tipe 2, tapi kalau rumah sakit swasta kan yayasan tipe 3. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Itu lebih ke apa namanya, kalau emang ada yang sakit mendadak atau bagaimana langsung dilarikan ke rumah sakit dan itu mengeluarkan biaya juga sih Pak. Jadi mungkin masuknya ke swakelola tipe 2 kalau itu memang rumah sakit pemerintah. Kalau memang swasta berarti swakelola tipe 3 begitu ya Pak. Ya, tapi sebaiknya memang dikomunikasikan antara pimpinannya. Ya sih ada MOU. Jadi ketika membawa napi ke sana itu lebih mudah ketika ada MOU. Jadi itu sudah direncanakan swakelola tipe 2 atau tipe 3. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Itu sama dengan di biaya pemulasaran, misalnya di lapas itu ada. Itu kalau isinya cuma buat beli peti ya berarti penyedia juga, penyedia peti kan jadinya. Itu atau pengiriman jenazah mungkin ke ambulan juga seperti itu. Memang itu hal-hal insidental tapi kadang juga membuat banyak pertanyaan tetapi harapannya tidak pernah terjadi seperti itu. Yang merugikan semua. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Baik, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Mbak Endang. Saya, bagaimana? Intinya sebenarnya nih teman-teman kembali lagi, kalau bicara swakelola, identifikasinya nih dari awal seperti apa. Jadi teman-teman misalnya nih kayak tadi kan biaya perawatan di luar lapas, ya kan. Kalau sudah teridentifikasi di awal Anda mengatakan bahwa ini saya akan kerjasama dengan rumah sakit umum yang ada di situ kan, kalau kemarin kan kayak kita kasih contoh yang Cipinang dengan rumah sakit Pengayoman, berarti dia swakelola tipe 1 gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata di sini dokter cuma datang visit misalnya ya otomatis kan bentuknya honorarium aja gitu kan. Belanja jasa profesional artinya ya nggak usah dimasukkan. Jadi benar-benar kuncinya di sini identifikasi sehingga akan ketahuan jenis dan tipe swakelolanya seperti apa rekan-rekan. Nah nanti mohon ini disampaikan juga ke PPK karena ini nanti berkaitan kembali lagi dokumen. Jangan sampai kita sudah tulis di RUP dengan semangatnya swakelola tipe 1, swakelola tipe 2 gitu kan. Nggak taunya dokumennya sendiri tidak menjawab itu gitu loh. Dokumennya tidak ini. Sebenarnya efeknya nanti pada saat dilakukan audit, nah teman-teman tidak punya data dukung. Jadi mohon benar-benar dipastikan ini mau seperti apa nih pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, pemilihan penyedianya seperti apa. Nah ini dipastikan. Terima kasih Mbak Endang. Berarti kalau umpamanya pakai swakelola, berarti kita harus memakai MDS ya, mode dokumen swakelola yang dikeluarkan dari LKPP. Kalau swakelola itu kan sudah jelas Pak. Jadi kalau dia bicara swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu kan semua tetap ada dokumen ini kalau kita baca di perlemnya ya. Nah, misalnya nih kalau tipe 1 kan berarti ada penetapan tim persiapan, pelaksana, pengawas itu dari PA, KPA. Kalau misalnya dia tipe 2 kan berarti ada perjanjian kerjasama nih antara institusi kita dengan misalnya tadi rumah RSUD.
tim perencana, persiapan, dan tim pengawasnya dari kita ditetapkan oleh pihak KPA, tapi tim pelaksananya ditetapkan oleh instansi ya dari RSUD itu tadi. Seperti itu. Jadi inilah emang gunanya memang sebelum diinput di RUP ya diidentifikasi mau seperti apa. Kayak kemarin itu ada kan teman yang juga kayak kegiatan pembinaan napi, sebenarnya dia di dalamnya itu ternyata dia ada 2 tipe swakelola. Dia bisa swakelola tipe 2 dan swakelola tipe 3 karena dia ada yang pekerjaannya itu melibatkan instansi pemerintah seperti dinas tenaga kerja, ternyata ada juga dari organisasi masyarakat. Nah, jadi memang di awal itu sangat penting. Jadi dari kemarin memang LKPP narsum kita selalu mengingatkan identifikasi pada saat perencanaan. Nah, ini kan kita sudah mulai nyisir satu-satu ya. Rekan-rekan tetap semangat, nanti identifikasinya disesuaikan dengan kondisi sekarang sehingga data-data kita mulai dari sirup sampai nanti realisasi itu sinkron. Harapan kita ini sudah teridentifikasi nanti pada saat 2023 penyusunan RUP kita insya Allah jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Endang. Ya, Bu Daya. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin Mbak Dita ada yang mau disimpulkan apa saja sih sebenarnya dari hasil kegiatan evaluasi RUP yang harus kita langkah-langkah yang perlu kita lakukan mengenai perbedaan persepsi antara ketidakpahaman antara swakelola dengan penyedia, kemudian evaluasi apa saja yang kita perlu revisi sehingga menyeimbangkan data antara perencanaan dengan realisasi nanti, mana data RUP yang memang murni penyedia, mana swakelola, seperti itu sehingga nilai ITKP Kemenkumham dapat lebih tingkat ya dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa juga ketertiban dalam penginputan atau pelaporan e-kontrak di SPPBJ, pencatatan non-tender dan swakelola di SPSC ini seperti apa gitu. Mungkin ada 1-2 kesimpulan yang bisa Mbak Dita simpulkan untuk kegiatan hari ini. Izin Mbak Endang bisa bertanya nggak pada yang dari LKPP? Ya, silakan Pak Iken. Izin Mbak Faradita, itu kan ada di dalam aplikasi SPSE kami, itu kan ada AMDAL. Apakah pengaruh Mbak dari data situ, Bu? Jadi akan ada di aplikasi kami SPSE Kemenkumham, itu kan ada tulisan tuh AMEL. Bisa izin Bu Endang, bukakanlah di screen di LPSE Kemenkumham. Ya. Nah, di situ kan data-data di atas tuh bisa di screen aja Bu. Izin Bu, minta maaf. Iya ya, bentar ya. Yang mana? Oke, ambil di AMEL. Di? Iya. AMEL. Iya. Di sini Bu kan ada nampak nih nama ini dari Kemenkumham, semua satker. Apa bisa sebagai acuan kami ini Bu? Kenapa Pak Iken? Acuan. Jadi bahwa kami sudah pelaksanaan RUP itu udah diisi dan di sini tertera Bu kan setiap satker kan bisa diambil. Bisa Bu ambil salah satunya Bu. Pak Iken. Satker. Untuk saat ini kami UKPBJ Pusat secara intens melakukan koordinasi untuk pemanfaatan aplikasi SPSC khususnya untuk AMEL sebagai aplikasi yang kita bisa gunakan dalam monitoring pelaksanaan pengelolaan jasa di Kemenkumham. Namun dalam prosesnya kami masih berkoordinasi terus dengan LKPP bagaimana kami bisa menyajikan data yang valid real time
tadi kalau kata Pak Mas Iswan masih semi real time ya Mas Iswan, karena penarikan data bisa real time pada saat itu ketika diinput langsung terupdate di aplikasi Amel, atau dengan nanti setiap malam di pukul 2 atau 3 pagi itu ada penarikan secara manual oleh pihak LKPP. Ini masih kami usahakan dan ini diatur oleh Bu Kabak Pengadaan, juga dilaporkan juga secara berkala ke Ibu Karo BMN, karena seperti yang kita tahu bahwa Bu Karo BMN ini sangat concern, sangat fokus dalam peningkatan kinerja pengadaan barang jasa khususnya di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini kami masih sampai tadi siang pun kita masih menculik ini Mas Iswan untuk berdiskusi lebih detail bagaimana pemanfaatan aplikasi Amel ini. Jadi Bapak Ibu dimohon bersabar. Setiap saat terus aplikasi Amel, dan masih diusahakan untuk memaksimalkan pemanfaatan Amel ini Pak Ikennya. Sementara bersabar dulu, masih kami terus upayakan di sini. Gitu Mas Iswan ya, kita masih terus berkoordinasi. Tadi Mas Iswan juga diculik sama Mas Budi ya demi Amel ini. Jadi pesan dari pimpinan adalah kami masih terus berupaya bagaimana memaksimalkan aplikasi dari instansi pembina pengadaan barang jasa ini LKPP. Kemudian kami juga masih mengembangkan aplikasi internal yang mana terintegrasi dengan aplikasi LKPP yang seperti Pak Iken dan rekan-rekan mungkin sudah menggunakannya ya di kantor wilayah. Jadi yang dapat kami informasikan bahwa masih on proses pemaksimalan ini, pengoptimalan penggunaan aplikasi Amel khususnya di lingkungan Kemenkumham. Jadi mohon bersabar, mohon terus dipantau juga. Tapi yang pasti seperti tadi, seperti sudah kami tegaskan bahwa memang ketertiban penginputan atau pencatatan pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui non-tender maupun swaklola, di sini memang masih banyak ya Mbak Dita sama Mas Iswan, bahwa masih banyak juga yang belum melakukan pencatatan. Ini yang masih kami dorong dari awal tahun melakukan penguatan-penguatan, karena masa pandemi masih meningkat. Di awal tahun kami sudah mencoba untuk beberapa kali melakukan penguatan dengan kantor wilayah sampai satker dengan webinar gitu. Masih kami pantau setiap saat rekan-rekan pemegang wilayah di UKPBJ Pusat hampir tiap hari. Kami mengupdate dan memonitoring ini pelaksanaan laporan pelaksanaan pengadaan barang jasa baik tender seleksi maupun non tender, seperti itu. Begitu ya Pak Iken ya? Iya Bu, oke lah. Karena saya bukan namanya ada dampaknya di situ, jadi kami dari saya belum bisa monitor gitu maksudnya Bu. Ya siap Pak Iken, kami sudah secara intens ini melakukan pengoptimalisasi pemanfaatan ini, tapi kami koordinasikan dengan pihak LKPP, terutama dari Direktorat Pangan PMEP ya Mas Iswannya, yang mana Mas Iswan dan Mbak Dita ini mungkin di bawah Direktorat PMEP. Jadi bersabar, semua kita tetap upayakan yang terbaik. Mohon juga dukungan rekan-rekan PPBJ khususnya, karena menjadi panjangan tangan sebenarnya, jadi wakil-wakil UKPBJ Pusat ya, untuk terus mendukung dan membantu, mendampingi dan memonitoring pelaksanaan pengadaan barang jasa ini demi nilai ITKP kita yang insya Allah 2022 kita bersama-sama pimpinan memang menginginkan ada peningkatan nilai ITKP. Begitu Pak Iken ya. Monggo Mas Iswan atau Mbak Dita. Mohon izin menambahkan dikit Mbak Endang. Silakan Bu. Terkait Amel ini, sambil tadi yang disampaikan Mbak Endang on proses, yang pasti adalah bahwa
Amel ini terkait semuanya dengan LPSE. Jadi mulai dari sirup ya, aplikasi sirup dan juga LPSE. Jadi nanti kami harapkan benar-benar ketaatan dari rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, termasuk PPK dan staff gitu ya, untuk menginput tadi. Jadi kalau tadi data anggaran udah kelihatan nih, karena sirupnya terisi. Tapi pas data realisasi misalnya dia tidak kelihatan karena mungkin belum diisi e-kontraknya dan lain-lain. Itu nanti ya Pak ya, sambil kita proses terus menanyakan ke LKPP mengapa masih ada perbedaan seperti itu. Nah, itu aja Mbak Endang. Terima kasih. Siap, Bu Day. Ini waktu dengan kesempatan ini saya berikan. Ibu, masukan sedikit aja Bu, dari Rubasan Blitar. Pak, Rubasan Blitar. Pak Rubasan? Pak Rubasan. Bapak yang dari Rubasan, ya gimana Mas Yuda? Ya, izin masukan saja Bu. Masukan lebih cenderung ke kementerian aja. Jadi intinya kan memang sirup ini kan saya pegang RKK itu dari tahun 2015. Wow. Nah, mulai mengisi sirup itu kalau nggak salah 2018 kan kita mulai mengisi sirup. Itu pun mengisi sirup itu tidak ada tutorial sama sekali, tidak ada BIMTEK sama sekali. Intinya kita dikasih lapangan yang benar-benar awam, suruh mengisi sirup. Nah ini kemarin sempat vakum kalau nggak salah, saya 2019-2020 itu nggak mengisi sirup. Kalau nggak salah loh, baru ngisi lagi saya ada 2021. Nah itu pun kalau saya misalnya apa ya, penentuan swakelola, penentuan penyedia itu terus terang ilmunya 40% kan sudah nggak ada untuk menentukan itu semua. Karena kita nggak pernah ada BIMTEK sama sekali sebelum adanya COVID loh. Apalagi ini setelah ada COVID cuma modelnya BIMTEK kan zoom kayak gini, nggak bisa masuk ke otak sama sekali. Untuk saya loh ya, mohon maaf ini. Siap. Betul. Mohon maaf. Itu aja masukannya Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Jadi memang dari akhir 2021 pimpinan juga sudah melakukan evaluasi untuk penyusunan RUP khususnya, dan sudah kami pimpinan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk perbaikan penyusunan RUP, terutama untuk rekan-rekan operator yang memang bukan PPBJ dan tidak memiliki pengadaan barang jasa. Itu sudah pimpinan sudah melakukan menyusun langkah-langkah dan strategi. Nanti ditunggu saja. Ya, kayak kantor Rubasan itu kemarin ada yang ikut diklat PPBJ, orangnya satu promosi jabatan sudah pindah akhirnya. Akhirnya kita nggak punya person yang punya kemampuan yang sudah sertifikasi ataupun sudah mengikuti BIMTEK. Baik. Baik, nanti masukan Bapak Ibu akan kami sampaikan ke pimpinan, dan nanti sambil menunggu pasti insya Allah akan ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan kami, terutama Bu Karo dengan Bu Karo, bagaimana penguatan untuk RUP sehingga penilaian ITKP tidak hanya penilaian ITKP yang sudah dikejar, tapi bagaimana kompetensi SDM operator RUP itu bisa diakomodir kompetensinya atau pengetahuannya. Dan untuk saat ini mungkin kita masih membutuhkan bantuan dari rekan PPBJ di kantor wilayah. Jadi mungkin Mas Yuda bisa secara intensif meminta kontak PPBJ di Jawa Timur. Kebetulan PPBJ Jawa Timur juga sudah lumayan banyak dengan hadirnya rekan PPBJ masuk bergabung di Kemenkumham tahun 2019 kemarin. Jadi diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intens nih antara rekan-rekan PPBJ dan rekan-rekan PPBJ, mohon dibantu ya rekan-rekan operator RUP sehingga target atau capaian yang sudah ditargetkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tercinta kita. Kebetulan hari ini juga ulang tahun Pak Menteri, kita sama-sama membangun komitmen bahwa tidak bisa kita tuh seperti lidi, kalau banyak lidinya mau dipukul kayak gimana, mau dipatahkan kayak gimana tidak akan patah. Tapi kalau cuma satu ya cuma dikorek langsung patah. Jadi terus kita bersama-sama membangun komitmen ini.
15.00 dan kasihan buat teman-teman waktu Indonesia Timur ya. Saya tidak lagi menerima umpan balik pertanyaan. Saya mau statement closing dari Mbak Dita maupun dari Mas Iswan. Silakan Mbak Dita atau Mas Iswan yang mau lebih dulu statement closingnya. Dita masih di unmute, masih di mute tuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi lagi diskusi sama Ibu Halimah ya, Widayah. Iya baik. Ini mohon izin closing statement atau gimana Mbak Endang? Langsung closing statement aja Mbak, karena rekan-rekan di Indonesia Timur ini sudah jam 7, jam 5. Oh iya, kalau closing statement berarti tidak terbatas pada salam aja bisa ya? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya hari ini. Semoga bermanfaat. Semisal nanti ada pertanyaan teknis yang tadi malu bertanya gitu ya, bisa menghubungi kami kembali di nomor mana ya? Saya chat di WA, saya chat di kolom chat aja ya untuk saya teknis ya, tapi ya ibu-ibu, bapak-bapak dengan underline ditanya tentang sirup aja gitu ya. Tidak ditanya tentang yang lain-lain, sertifikasi misalnya atau apa. Ya, karena kami dari Direktorat PMEP kebetulan, jadi in charge-nya di sirup atau di Monef. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau saya ada salah kata, salah sikap. Semoga dimaklumkan oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Semoga hari ini ditutup dengan aktivitas yang menyenangkan karena ini hari Jumat, besok weekend. Salam sehat, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Mbak Puan mau memberikan closing statement? Silakan. Iya. Mungkin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja mungkin ya, kembali kita mengingatkan gitu ya, bukan mengingatkan gitu ya, mereminder ya, sama aja. Titipan pesan dari Pak Direktur bahwa pengumuman RUP itu penting, sangat penting begitu ya. Terutama tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal kegiatan ini, bahwa informasi yang ditampilkan di sirup itu akan sangat dibutuhkan atau sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha. Kenapa demikian? Karena nanti para pelaku usaha maupun calon pelaku usaha tersebut akan dapat mempersiapkan diri mereka masing-masing, mempersiapkan perusahaannya begitu ya, atau usahanya, untuk nanti dapat menghadapi atau dapat mengikuti proses pelaksanaan pengadaan di pemerintah, khususnya di Kemenkumham begitu ya. Nah, sehingga nanti tercapai itu tujuan dari pengadaan itu sendiri, yaitu dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri maupun meningkatkan peran serta UMK begitu ya. Nah, mungkin itu salah satu. Kemudian yang berikutnya, poin yang penting juga sih tadi sebelum ditutup oleh Mbak Endang, yang disampaikan Bu siapa tadi? Ya, Bu Kabak ya. Nah, itu bahwa pencatatan yang dilakukan di SPSE itu akan sangat berpengaruh nantinya ke dalam data yang tampil di AMEL. Karena AMEL sendiri akan menjadi useless begitu ya, akan menjadi tidak berguna
kalau teman-teman di Satker begitu, khususnya PPK ya, dalam hal pencatatan baik dia non tender, pencatatan swakolola gitu ya, termasuk pencatatan untuk darurat ya. Nah ini mungkin yang nantinya akan mempengaruhi tampilan atau data yang tampil di AMEL. Mungkin itu sih dari kami, kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan adanya statement closing dari narasumber kita, saya mengakhiri kegiatan hari ini dan juga kegiatan minggu ini yang sudah kita laksanakan 4 hari. Titipan pesanan atau instruksi dari pimpinan, kepala biro dan kepala bagian layanan pengadaan, yakni terus untuk berkoordinasi dengan para PPBJ bagaimana jikalau masih ada kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam melakukan revisi RUP. Tadi poin-poin yang perlu diperhatikan sudah saya share di kolom chat untuk Bapak Ibu bisa menjadi pedoman untuk memilah atau memetakan mana anggaran akun mata anggaran yang masuk dalam anggaran pengadaan maupun non pengadaan. Untuk lebih lanjut atau lebih jelas mengenai definisi pengadaan melalui penyedia maupun swakola, Bapak Ibu bisa kunjungi website kita di IBMN modul pengadaan. Di situ ada produk-produk hukum terkait pengadaan barang jasa, bisa dilihat perpres dan perlem, bisa juga diunduh. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi rekan-rekan PPBJ maupun para pemegang wilayah di UKPBJ Pusat. Baik, sudah 15.07. Saya akhiri kegiatan kita habis hari ini di sesi kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun ketidaksengajaan baik secara lisan maupun kekurangan kami sebagai tim penyelenggara dalam menyelenggarakan RUP. Semua kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, maha sempurna. Mohon maaf atas kekhilafan maupun kekurangan kami. Kami tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, rekan-rekan bisa dibantu UKPBJ Pusat untuk menilaikan yel-yel pengadaan. Tolong di-unmute. Baik, 1, 2, 3. Salam pengadaan. Pasti oke. Oke apanya? Output kinerja. Terima banyak Bapak dan Ibu. Pak Ibu. Assalamualaikum.